Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita berbicara tentang kepemimpinan kaum awam di dalam gereja. Tapi sebelum kita membahas tentang kepemimpinannya, kita berbicara dulu tentang kaum awam, siapa dan bagaimana kaum awam itu. Pada umumnya dipahami bahwa di dalam gereja terdapat dua golongan, yaitu golongan yang pertama, mereka yang dipanggil penuh waktu untuk melayani atau pelayan yang menerima tahbisan seperti pendeta, pastor, dan juga diaken, dan juga pelayan-pelayan yang menerima tahbisan. Yang kedua adalah anggota jemaat, biasa yang disebut dengan awam. Istilah awam dalam keseharian diartikan adalah orang biasa atau bukan ahli, sehingga dalam pergaulan sehari-hari ketika seseorang menyebut dirinya sebagai awam, terasa benar adanya perasaan lebih rendah dari mereka yang non-awam, seolah-olah awam lebih berwenang, yang non-awam lebih berwenang untuk berbicara atau mengatur atau mengambil keputusan-keputusan di dalam suatu organisasi atau struktural organisasi gereja. Tetapi jika kita menelisik ke dalam biblis, baik itu pandangan perjanjian lama dan perjanjian baru, tampak bahwa peranan kaum awam sangatlah penting dalam pelayanan. Sebab kata kaum awam di sini adalah semua yang masuk di dalam persekutuan orang Kristen memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan sesuai dengan tugas panggilan gereja, di mana setiap jemaat atau orang yang berada di dalamnya berhak untuk melakukan pelayanan, baik dalam pelayanan formal maupun informal, dan tugas sebagai orang percaya untuk menyampaikan kabar sukacita atau pengabaran Injil tersebut. Secara umum kita mau melihat bagaimana kepemimpinan kaum awam di dalam gereja. Secara umum sistem pemerintahan di gereja digolongkan dalam 3 tipe, yaitu tipe klerikal, yang kedua presbiterial, dan ketiga adalah laikal. Karakteristik klerikal ini, peranan kaum awam sangat sedikit. Dengan kata lain, pendeta jauh berada di atas kaum awam. Dan kaum yang kedua tipenya yaitu laikal, di mana peran kaum awam sangat menonjol. Tradisi hierarki atau organisasi kurang dianggap penting di sini. Dan yang ketiga adalah tipe presbiterial, di mana kepemimpinan dipegang oleh sebuah majelis yang terdiri dari seorang pendeta dan sejumlah presbiter yang dipilih jemaat. Peran jemaat dalam gereja ini tampak dalam rapat rutin majelis maupun rapat anggota. Hampir semua gereja Protestan tergolong tipe presbiterial. Kalau bicara tentang kepemimpinan kaum awam, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan jenis keterlibatan mereka dalam jemaat, mereka digolongkan dalam 3 kategori, yaitu kepemimpinan dalam pekerjaan gereja profesional atau pekerja gereja profesional, yakni mereka yang berkarya di bidang administrasi keuangan maupun bidang kerja lainnya demi kelancaran kegiatan gereja. Dan kedua, aktivitas melayani sebagai guru sekolah minggu, anggota paduan suara, komisi gereja maupun pelayan bidang lainnya, dan mereka melayani secara sukarela dari waktu luangnya serta mereka tidak mendapat imbalan dari pihak gereja. Dan yang ketiga, dapat kita lihat golongan terbanyak dari kaum awam ini adalah jemaat yang hadir pada ibadah minggu, namun mereka tidak terlibat dalam dinamika kehidupan bergereja. Mereka sekedar datang pada ibadah minggu. Jadi dapat kita simpulkan di sini teman-teman, kepemimpinan kaum awam di dalam gereja tidak dibatasi sebenarnya, karena setiap jemaat yang kita sebut awam itu adalah berhak di dalam melakukan pelayanan-pelayanan dan sesuai dengan sumber daya yang ada di dalam diri masing-masing. Jadi kepemimpinan kaum awam ini memiliki sumber daya dalam dirinya, baik dalam pelayanan kategorial, pelayanan diakonia, dan pelayanan yang lainnya juga. Demikian presentasi dari saya tentang kepemimpinan kaum awam di